وبحمده صلى الله عليه وسلم صدر وسيل أمري وحرقة من لساني يفقهوا قولي وبزدنا علما وارزقنا فهما إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته ومن دخل في بينه الإمام أجمعين من جميع الشهيد من جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ولجميع حاجتنا في الدنيا والدنيا والآخرة شهد لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita muliakan pimpinan pondok pesantren ini Haji Muhammad, ada Muhammadnya? Ada ya? Haji Muhammad Faisal Ali Nurdin MA serta Umi Anjah, siapa namanya? Umi Anjah Tuti. Semoga beliau selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT. Dan untuk sahabat-sahabatku semua, guru-guru yang juga kita doakan ya, semoga mereka selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Dan lebih khusus tentu untuk antum semua, santri-santri, yang semoga Allah selalu bimbing, Allah selalu kasih bimbingan, kasih hidayah, sehingga nggak ngantukan. Dikasih hidayah sehingga tidak mengantukkan. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah mengajari kita ilmu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Masih semangat? Setengah semangat? Setengah semangat atau semangat? Semangat. Kenapa semangat? Apa sebabnya semangat? Ya, semangat, tetap semangat karena kita akan mati. Ya, tetap semangat karena kita akan mati. Kalau akan mati kok malah semangat gimana? Kan kalau akan mati harusnya loyo. Nah, yang akan mati kok malah semangat. Kenapa? Tahu gak? Kenapa kita akan mati kok harus lebih semangat daripada kalau kita nggak akan mati? Karena ketika mati kita akan bertemu dengan segala yang kita inginkan. Kalau di dunia nggak bakalan ketemu. Ya, sebagian kecil saja antum ketemu sama yang antum inginkan. Ya, makanya di dunia jangan lama-lama. Di dunia jangan lama-lama. Kenapa? Karena kita tidak akan ketemu dengan semua yang kita inginkan. Antum ingin pesawat, nggak tahu. Sampai antum mati bisa jadi nggak ketemu pesawat. Jangankan punya pesawat,
naik pesawat aja bisa jadi sampai mati antum nggak akan naik pesawat. Paling ketemu sama pesawat-pesawatan. Kemudian apa lagi? Jodoh. Jodoh itu juga belum tentu antum ketemu sama jodoh. Belum tentu apa tentu di dunia. Apalagi yang perempuan. Akhwatnya mana? Sekarang jumlah laki-laki dengan perempuan banyakan mana? Banyakan perempuan. Saya baca-baca udah 1:3. Ya, saya baca-baca udah 1:3. Jadi kalau laki-laki jumlahnya 1 miliar, perempuan jumlahnya 3 miliar. Kalau satu laki-laki dapat 1 perempuan, berarti yang nganggur berapa orang? 2 orang nganggur. Ya, 2 orang kan nganggur. Nah, antum nggak bakal ketemu jodoh di dunia kalau begitu caranya. Ya, maka jangan pernah antum harap-harapkan di dunia itu antum bisa ketemu dengan semua yang antum inginkan. Maka ketika kita ingat bahwa kita akan mati, kita harus semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk ya mempersiapkan mati. Ya, karena ada syaratnya. Kita akan bisa ketemu dengan yang kita inginkan, ada syaratnya. Di dunia walaupun nggak ketemu, ya, kita pun ada syarat-syaratnya di dunia walaupun nggak ketemu. Coba antum di dunia pengen kaya nggak? Ingin. Syaratnya menjadi kaya harus rajin usaha, rajin bekerja. Pertanyaannya, kalau orang sudah rajin usaha, rajin bekerja, pasti kaya nggak? Enggak. Banyak orang yang rajin kerja, rajin usaha, tapi tetap miskin. Itulah dunia. Ya, dunia itu walaupun kita usahakan belum tentu kita dapat. Maka antum kalau menginginkan dunia, antum akan banyak kecewa. Pingin sehat ternyata sakit, pingin kaya ternyata miskin, pingin pintar ternyata bodoh, pingin cantik, pingin ganteng ternyata jelek. Itulah dunia. Maka jangan pernah kita bercita-cita untuk hidup di dunia, jangan pernah. Tetapi bercita-citalah untuk hidup di akhirat. Kenapa? Karena akhirat itu kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Kalau orang rajin berusaha untuk akhirat dengan memenuhi syarat-syaratnya, pasti dapat. Pasti dapat. Jadi kalau dunia belum pasti dapat, kalau akhirat pasti dapat. Hari ini yang akan kita bahas adalah surah Asy-Syura. Surat Asy-Syura itu surat berapa? 42. Ayatnya 20. Nanti habis ngaji atau buka ya Quran ya. Tapi kalau sekarang atau udah bawa Quran, buka aja. Kalau anda sudah bawa Quran, buka saja. Tapi kalau belum, nanti pulang dari sini buka. Surat apa tadi? Asy-Syura. Surat keberapa? 42 ayat 20. Saya bacakan ya, sekalian antum hafalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hawzal akhirati nasid lahu fi
Sama-sama. Man kana yuridu awsal akhirati yazid lahu fi harthih wa man kana yuridu awsal dunya nu'tihi minha ya wa man kana yuridu awsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib ya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya, yang pertama di sini, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka kami akan tambah keuntungannya. Ya, akan kami tambah untuknya keuntungannya. Apa maksudnya? Orang yang berusaha sekuat tenaga untuk akhirat, maka dia akan dapat tambahan-tambahan, termasuk di dunia. Jadi di dunia itu maka dapat, tapi itu tambahan-tambahan. Jadi ya nggak banyak, banyaknya nanti di akhirat. Tambahan-tambahan itu bisa jadi kita punya rumah, bisa jadi kita punya mobil, bisa jadi kita punya jodoh tadi, bisa jadi punya ini, punya itu, bisa jadi. Itu namanya tambahan. Tergantung yang mau nambahin, ya tergantung Allah. Kalau Allah ngasih tambahannya apa saja, tapi yang jelas dapat. Tapi apa saja tambahannya, Allah yang akan nanti. Tapi di akhirat jelas pasti. Ya. Tapi barang siapa yang menghendaki dunia atau keuntungan dunia, ya, dalam tafsir ayat yang lain di surah Al-Isra, Allah akan memberi sebatas yang Allah mau. Ya, makanya tadi ada orang yang berusaha sekuat tenaga jadi kaya, tetapi enggak kaya. Karena Allah akan beri dia dunia sesuai dengan apa yang Allah mau, tidak tergantung dengan yang kita mau. Ini untuk pegang ya. Jadi kalau orang yang berusaha untuk akhirat tadi apa? Akan mendapatkan akhiratnya dan dapat tambahan-tambahan. Jadi akhiratnya udah jelas dapat. Di mana akhirat itu walakum fiha ma tashtadi, untuk kalian apa yang kalian inginkan. Ada semua. Di dunia dapat tambahan-tambahan. Tapi orang yang menginginkan dunia, yang siang malam yang dibikin dunia, maka dunia dapat sebatas yang Allah kehendaki. Tidak sebatas yang antum kehendaki, enggak. Saya maunya umurnya 100 tahun, ternyata 18 tahun sudah mati. Misalnya gitu ya. Saya pinginnya jadi politikus, ternyata jadi tikus. Walinya hilang, jadi tikusnya, ya, tukang bohong, tukang nyuri, tukang nyopet, ya. Itulah dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Adapun akhirat dia nggak dapat jatah apa-apa. Sehingga dari orang menjadi orang, kalau di dunia jadi orang kaya, di akhirat jadi orang kismin. Ya, kismin itu anaknya miskin. Saking miskinnya jadi kismin. Maka di dalam surah Al-Qasas yang antum sudah tahu,
ayat 77 bunyinya. Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi barang-barang 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Di situ yang ditekankan adalah carilah dengan sungguh-sungguh, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Yaitu kenikmatan akhirat. Tapi dunia jangan lupa, tetap antum berusaha walaupun nanti dapatnya sebatas Allah kehendaki. Tapi tetap harus sungguh-sungguh. Jadi kita hidup ini ada dua kehidupan. Yang satu kehidupan dunia yang sangat singkat, ya, dan yang kedua kehidupan akhirat yang tidak terbatas. Tidak terbatas waktunya, tidak terbatas kenikmatannya. Itulah ya, alasannya kenapa kita harus mondok. Kenapa kita harus mondok? Man aradal akhirata alaiha bil ilmi wa man arada dunya alaihi bil ilmi wa man aradahuna alaihina bil ilmi. Untuk dapat akhirat harus dengan ilmu, dapat dunia harus dengan ilmu. Untuk dapat keduanya harus dengan ilmu. Sementara untuk mendapatkan akhirat yang kita butuhkan ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, ya, baik dunianya, baik akhiratnya, baik akhiratnya, baik dunianya, maka dia wajib dengan ilmu. Antum mencari ilmu dunia semangat, ya, walaupun umurnya nggak panjang. Tapi mencari ilmu akhirat harus lebih semangat. Kenapa? Karena di sana waktunya tidak terbatas. Walaupun antum semangat di dunia tadi sama saja ya, untuk mendapatkannya sebatas yang Allah kehendaki. Tapi kalau antum semangat untuk mendapatkan akhirat, maka antum akan mendapatkan apa yang antum kehendaki. Yang mengenai ini paham atau belum paham? Paham atau belum paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiri zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum salawat nanti, salawat nanti kalau pulang. Belum pulang jadi belum salawat ya. Salawatnya terakhir tadi. Ya, jadi kenapa orang tua itu memilih pondok untuk antum, untuk kita semua? Oh, karena untuk bisa mendapatkan akhirat
kita butuh ilmu. Ya, sementara ilmu agama yang didalami secara serius hanya ada di pondok. Ya, antum di luar pondok sana nggak serius belajar agamanya, sedikit. Sudah nggak serius, kemudian yang kedua sedikit. Nah, di pondok banyak ya, pelajaran agamanya banyak. Tinggal antumnya serius apa nggak serius, ya. Kalau antum ya di sini udah disediakan pelajaran pondok yang banyak, antumnya nggak serius, ya antum dapatnya sedikit. Ya, maka di sini antum harus berusaha bagaimana ketika masuk KBM itu serius. Apa buktinya serius ketika antum belajar agama? Apa buktinya serius? Pertama, rajin masuk kelas. Yang kedua, ketika di kelas tidak tidur, tidak ngantuk. Kalau belajar agama mintanya apa? Mintanya cerita, mintanya nonton. Astagfirullah. Mintanya lo ini kita mau ngejar akhirat nih, umur kita terbatas. Ya, bagaimana nih kita dikejar-kejar oleh waktu, umurnya terbatas, untuk segera menyambut kematian kita dengan ilmu yang cukup. Tapi juga nggak cukup kalau antum cuma serius belajarnya, tetapi harus serius mengamalkannya. Jadi yang pertama, bagaimana supaya akhirat kita bagus? Pertama, mempelajari ilmunya harus serius, sungguh-sungguh. Yang kedua, apa tadi? Setelah serius mempelajarinya, harus serius mengamalkannya. Setelah serius mengamalkannya, kita harus ikhlas mengamalkannya. Baru setelah itu, ya sudah serius belajarnya, serius mengamalkannya, ikhlas mengamalkannya, baru di situ ilmu agama yang antum pelajari itu akan manfaat dunia dan akhirat. Orang berjuang mati-matian untuk dapat rumah, ya. Sekarang susah itu. Rumah harganya mahalnya luar biasa sekarang. Yang sudah berjuang sekuat tenaga belum tentu dapat rumah. Padahal berjuangnya sudah serius, sudah sungguh-sungguh. Apalagi kalau berjuangnya nggak sungguh-sungguh. Ya, sementara untuk akhirat bukan cuma sekedar rumah, tapi istana, seluas apa, sejauh mata memandang, saking luasnya. Maka di sini keseriusannya ya harus lebih daripada serius di dalam mencari dunia. Nah, jadi sekarang yang antum perlukan dulu kerelaan, ya, kerelaan untuk belajar agama. Antum udah rela atau belum rela nih? Banat, sudah rela atau belum rela nih belajar agama? Insya Allah. Yang bani gimana? Ada rela belum? Maka jangan ada pikiran kabur. Lu diajak masuk surga kok kabur. Kalau kabur berarti kemana tuh larinya? Neraka. Ya? Itu kan ada dua tempat. Diajak masuk surga malah kabur. Kalau kabur kemana itu? Na'udzubillah min. Jadi sesulit apapun yang di pondok, ya, maka tidak akan lebih sulit dari neraka. Di neraka jauh lebih sulit. Dia sekarang kabur, ya, belum.
Nanti kalau sudah tahu, oh ya baru menyesal kenapa saya dulu kabur. Dan antum jangan iri pada orang yang kabur. Kok iri kok masuk neraka? Ada orang masuk neraka iri. Ini kira-kira normal apa enggak normal? Enggak normal. Ada orang kabur kok iri gitu. Enak kabur, ya kabur aja ya, barang-barang belum masuk neraka kok iri. Ya, kalau kita mau iri masuk surga. Oh, saya akan berusaha sekuat tenaga di pondok biar masuk surga. Atau percaya nggak surga neraka? Ya. Dulu waktu Rasulullah SAW itu menceritakan mengenai surga, banyak orang nggak percaya. Bahkan ketika diceritain mengenai kiamat, orang banyak nggak percaya. Tapi sekarang, ya hari kiamat itu sudah bisa dideteksi dengan ilmu, pasti terjadi. Padahal dulu semua orang nggak percaya. Nanti akan ada matahari terbit dari mana? Dari barat. Masa tiap hari matahari terbit dari timur, kok nanti dari barat? Yang benar aja kamu. Tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan sudah bisa dilihat. Oh iya, nanti pasti akan terjadi matahari terbit dari barat. Berarti apa yang dikatakan Rasulullah benar apa salah? Benar. Nanti ada neraka sama surga. Nah, sekarang semua orang belum percaya, banyak orang belum percaya. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Di makna la yuqinun, banyak orang belum percaya. Tapi nanti semua orang akan percaya. Maka jangan sampai kita percayanya telat. Ya, jangan sampai kita percaya telat. Nanti kalau percaya telat, nah sudah terlanjur stroke baru percaya. Nah terus bagaimana supaya kita bisa yakin, bisa tahu, bisa percaya? Nah, ini yang terpenting ya. Maka antum harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Harus apa? Dekat-dekat dengan Al-Quran. Apa maksudnya dekat-dekat? Ya sering dibaca. Kemudian dia apa lagi? Dihafal. Setelah dihafal ya baik, difahami. Setelah difahami diamalkan. Nah nanti Allah akan memberi ilmu pada kita. Ya. Ilmu ini antum akan dikasih tahu betapa dekatnya kematian, betapa dekatnya neraka dan surga. Jadi surga dan neraka itu nggak jauh. Tapi kenapa nggak kelihatan? Kenapa surga dan neraka itu dekat tapi nggak kelihatan? Apa sebabnya? Karena mata kita nggak cukup sinarnya untuk melihat. Bagaimana supaya cukup sinarnya untuk melihat? Nah, dengan cahaya Quran itu. Jadi kalau antum males dengan Quran, sampai mati antum nggak akan diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka, kecuali setelah mati. Tetapi kalau antum itu rajin, minimal kalaupun antum nggak melihat, ada keyakinan yang masuk ke dalam hati antum. Yakin. Karena cahaya Al-Quran ya, yang pertama ditembus adalah hati. Jadi ketika antum terus belajar Quran siang malam ya, sampai itu ada coba baca doa itu, doa yang biasa untuk meminta kepada Allah rahmat untuk Quran. Ayo bareng-bareng, Allahumma arham, satu kali ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Ya Allah, rizkikan kepada kami, yaitu kami bisa bertilawah, ya, bertilawah dengan Al-Quran siang dan malam. Apa makna bertilawah itu? Bertilawah itu yang baca, yang membaca. Bertilawah itu menghafal. Bertilawah itu murojaah. Bertilawah itu belajar tafsir. Itu bertilawah. Terus bertilawah itu juga mengamalkan. Hasil malam itu ya kita baca, kita hafalkan, kita pelajari tafsirnya, terus kita amalkan. Nah, nanti sinar dari Al-Quran ini yang akan masuk ke dalam hati kita. Pertama yang akan didapat adalah keyakinan mengenai adanya surga dan neraka. Itu yang terpenting. Lebih tinggi lagi, antum bisa diperlihatkan mengenai surga dan neraka. Tapi kalaupun nggak sampai melihat, minimal sampai yakin. Nah, kalau antum sudah yakin, apa tandanya? Antum akan semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu agama. Nah, kalau ilmu dunia mah nggak usah diajarin juga, ya pasti orang akan semangat. Ya, kenapa? Karena dunia udah kelihatan, kecuali orang yang buta. Tapi orang buta juga melihat. Ya, orang buta ngerti duit kan? Kalau antum bilang nggak ngerti, coba aja kasih duit. Ya. Antum kasih duit 1.000 atau 2.000 dengan kasih duit 100.000. Ya, coba kamu pilih mana? Dia pasti akan pilih yang 100.000. Berarti orang buta ngerti duit. Itu dunia, walaupun buta tetapi ngerti duit. Makanya kalau untuk dunia itu, ya orang itu nggak usah dikejar-kejar, otomatis akan belajar dunia, belajar dagang, ya belajar mungkin ilmu macam-macam yang untuk mendapatkan duit. Tetapi untuk akhirat, ya kita nggak akan pernah semangat kalau kita jauh dari Quran. Ya, jadi kalau antum sekarang ini belum semangat dalam belajar agama dan praktek agama, itu berarti di sini cahaya Quran belum masuk ke dalam hati antum. Dikasih HP dengan dikasih Quran, pilih mana? Benar apa bohong ini? Ntar diuji ketika liburan. Liburan nanti di kamar taruh HP sama taruh Quran. Nanti antum lebih banyak pegang mana itu? Ya, kalau yang dipegang kebanyakan HP berarti cahaya Quran belum masuk. Tapi gimana Ustaz kalau HP saya isinya Quran semua? Oh, baru udah masuk itu cahayanya. Ya, nggak ada itu game tontonan, udah ada isinya Quran semua. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mawardi, tafsir hadisnya macam-macam, kitab yang Kutubus Sittah, bahasa Arab. Oh, berarti yang terus sudah kemasukan atau cahaya Quran sudah masuk. Ya, nanti ujian ya, tesnya ketika antum liburan. Ini cahaya Quran sudah masuk atau belum? Ketika antum ada Quran sama HP, kok banyaknya pegang HP yang isinya game sama chatting-chattingan, nah, itu berarti antum dalam bahaya. Apa? Dalam bahaya. Ya, makanya ujiannya nggak di pesantren ya. Karena di pesantren memang nggak ada HP, adanya cuma Quran, itu terpaksa. Ya, begitu dipegang pun disambil tidur. Ya, dipegang Qurannya tapi tidur. Ya, ketika diajak belajar Quran tidur juga.
kalau nggak ngobrol. Nah, kalau seperti ini, oh berarti antum dalam bahaya. Saya nggak percaya adanya akhirat, yang nggak percaya tetap aja akhirat ada. Saya nggak percaya neraka, tetap aja neraka ada. Antum percaya neraka ada, antum nggak percaya juga neraka tetap ada. Ya kemarin saya bilang ini tuh racun, ya racun itu bahaya apa nggak bahaya? Ada orang mengatakan saya nggak percaya kalau racun itu bahaya. Loh, kamu nggak percaya juga tetap aja racun bahaya. Kalau nggak percaya, coba aja minum racun. Walaupun antum nggak percaya, antum kelocot-kelocot pasti. Ya. Jadi racun itu tetap bahaya, baik orang percaya atau enggak percaya. Neraka sama surga tetap ada. Orang percaya ya ada neraka surga, orang nggak percaya juga tetap ada neraka dan surga. Nah, sebagai penutup. Jadi sebelum antum dilahirkan di dunia, di alam roh telah diikrar sama Allah. Apa ikrarnya intinya? Ikrarnya, hei fulan, kamu siap beribadah enggak? Ketika di alam roh. Kalau antum katakan enggak siap, maka antum enggak bakalan hadir di dunia. Udah enggak usah. Nanti cuman masuk neraka doang. Kasihan. Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi ketika antum siap, ya qalu bala syahidna. Siap saya untuk ibadah. Maka baru antum dihadirkan di dunia, lahir di dunia ini. Maka Allah berfirman di dalam surah apa? Yang untuk ibadah itu, ayo surat apa? Surat Al-Dariyat. Surat Al-Dariyat itu surat berapa? Ayo 51. Surat Al-Dariyat surat ke 51. Ayatnya ke berapa? 56. Surat 51 ayat 56 bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maksudnya apa? Tidak aku hadirkan manusia dan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk ibadah agar mendapatkan apa tadi? Surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Jadi orang yang bahagia dunia akhirat adalah orang yang hidupnya hanya untuk ibadah. Makan termasuk ibadah nggak? Ibadah. Main futsal? Ibadah. Pramuka? Ibadah. Apalagi puasa? Silaturahim? Berbakti sama orang tua? Bersabar? Memaafkan orang? Nah, jadi orang yang beribadah, ya, yang hidupnya akidahnya 100% ibadah, dijamin oleh Allah bahagia dunia akhirat. Tetapi ibadah membutuhkan ilmu yang baik ya. Jadi mulai hari ini antum semangat belajar apa? Ilmu ya, belajar ilmu agama. Agar apa? Dunia akhiratnya bahagia. Jangan iri sama yang kabur, jangan iri masuk neraka ya. Irinya kepada siapa? Orang yang giat di dalam belajar ilmu agama. Paham toh? Oke, kita baca Hasbiyobri ya. Hasbiyobri sebagai penutup. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.